warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sapitri, NIM D1A020403. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi negara menurut Sir John A.R. Marriott. Klasifikasi negara menurut Sir John A.R. Marriott. Sir John A.R. Marriott adalah seorang sarjana Inggris. Ajaran-ajaran beliau dapat kita ketahui dalam bukunya yang berjudul The Mechanism of the Modern State. Dalam bukunya tersebut, beliau mengkritik klasifikasi Aristoteles. Menurut beliau, klasifikasi Aristoteles tersebut meskipun klasifikasi yang fundamental, namun tidak dapat memenuhi tuntunan bentuk-bentuk negara modern, yang artinya bahwa beberapa bentuk negara modern tidak dapat masuk ke dalam klasifikasi tersebut. Maka dari itu, Marriott mengajukan klasifikasi baru dengan maksud agar dapat mencakup semua bentuk-bentuk negara modern. Dalam klasifikasinya tersebut, beliau menggunakan dasar sistem kenegaraannya. Dan yang dimaksud dengan sistem kenegaraan ini ada tiga hal pokok, yaitu: pertama, mengenai susunan perintahnya. Dengan mempergunakan kriteria ini, beliau menggolongkan negara kembali menjadi dua golongan besar, yaitu negara kesatuan dan negara federasi. Yang kedua, mengenai sifat konstitusinya atau undang-undang dasarnya. Berdasarkan kriteria ini, negara dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu: pertama, negara konstitusinya, atau saya kira lebih tepat bila memakai undang-undang dasar bersifat rigid atau kaku. Artinya, undang-undang dasar tersebut mempunyai sifat-sifat istimewa. Keistimewaannya ialah terletak dalam perubahannya atau apabila akan menghadir undang-undang dasar tersebut. Dalam hal ini diperlukan syarat-syarat yang sifatnya sangat berat. Hal ini yang demikian itu mempengaruhi pula fungsi atau otoritas badan legislatif, yaitu bahwa legislatif di sini yang bertugas membuat undang-undang menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum atau ditetapkan dalam undang-undang dasar. Yang kedua, negara yang undang-undang dasarnya bersifat fleksibel atau lunak. Sebagai lawan daripada sifat rigid atau keras, di sini perubahan-perubahan atau pengamdiran undang-undang dasar berlangsung atau dapat dilaksanakan seperti proses pembuatan undang-undang biasa. Badan legislatif di sini fungsinya atau tugasnya tidak hanya dalam bidang legislatif saja, tetapi juga konstitusi. Artinya bahwa badan legislatif tidak hanya bertugas mengundang, mengamandir, dan mencabut undang-undang, melainkan juga bertugas membentuk dan merubah undang-undang. Yang ketiga, mengenai sistem pemerintahannya. Di sini yang dimaksud ialah bagaimanakah perimbangan kedudukan antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Hal ini dapat menimbulkan tiga macam kemungkinan, yaitu: A. Badan eksekutif berkedudukan sederajat dengan badan legislatif. B. Badan eksekutif berkedudukan lebih tinggi daripada badan legislatif. C. Badan eksekutif berkedudukan lebih rendah daripada badan legislatif. Berdasarkan kriteria ini, negara dapat digolongkan lebih rendah daripada badan legislatif. Yang pertama, negara yang memakai sistem pemerintah presidensil. Yang kedua, negara yang memakai sistem pemerintah parlementer. Mengenai perimbangan kedudukan antara badan eksekutif dengan badan legislatif dapat diterangkan sebagai berikut. Dalam negara-negara autokrasi, kedudukan badan eksekutif lebih tinggi daripada kedudukan badan legislatif. Bentuk pemerintahannya dapat disebut despot. Ini pernah terjadi di Rusia dan pada zaman pemerintah Tsar. Sebaliknya, dalam negara-negara demokrasi, perimbangan kedudukan antara badan eksekutif dengan badan legislatif ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan kedudukan badan eksekutif lebih rendah daripada kedudukan badan legislatif. Misalnya yang pernah terjadi di Amerika Serikat, Prancis, Inggris, beserta semua negara anggota negara pemakmuran bersama Inggris. Atau kemungkinan yang kedua ialah bahwa kedudukan badan eksekutif sederajat dengan kedudukan badan legislatif. Dengan ajaran klasifikasinya tersebut, Marriott lalu berpendapat menempatkan bentuk-bentuk pemerintahan daripada negara-negara modern. Ingatlah bahwa sesungguhnya yang menentukan bentuk suatu negara itu adalah sistem pemerintahannya ke dalam golongannya masing-masing. Inggris misalnya, negara Marriott sendiri menurut beliau dapat digolongkan ke dalam golongan negara kesatuan,
yang berundang-undang dasar fleksibel, serta berpemerintahan dengan sistem presidensil. Demikian ajaran Marriott tentang klasifikasi negara. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.